Menjelang turnamen Proliga 2024 putaran kedua seri Bandung, pada 6-9 Juni tahun 2024, tim voli putra Jakarta STIN BIN kembali mengganti satu pemain asingnya. Musim ini, Jakarta STIN BIN terbilang sukses, lantaran saat ini ia sedang menduduki puncak klasemen sementara Proliga 2024. Di tengah-tengah kesuksesannya, Jakarta STIN BIN yang ditangani pelatih asal Jepang, Rian Masajedi ini mengganti satu pemain asingnya. Sebelumnya, Jakarta STIN BIN menggunakan jasa pemain asal Puerto Rico, Pedro Molina sebagai outside hitter. Pergantian pemain asing baru ini tentu dianggap lebih baik dari pemain asing sebelumnya. Tim asuhan Rian Masajedi sebelumnya, sering mengandalkan outside hitter lokal, di mana dua diantaranya merupakan pemain timnas voli putra Indonesia, Farhan Halim dan Doni Haryono. Jelang gelaran putaran 2 seri Bandung Proliga 2024, dua pemain asing mereka berposisi sebagai outside hitter dan middle blocker. Jakarta STIN BIN memboyong pemain asing baru asal Kuba Luis Elian Estrada di posisi outside hitter. Sedangkan untuk posisi middle blocker, Jakarta STIN BIN tetap akan mengandalkan mantan pemain Rapid Bucharest di Liga Voli Rumania Stefan Kovacevic. Meski tidak ada pemain asing di posisi opposite, sisi penyerangan Jakarta STIN BIN diprediksi bakal tetap gacor. Sosok Rifan Nurmulki dan Dimas Saputra dikenal sebagai dua opposite terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Beberapa hari yang lalu, secara resmi telah diumumkan nama pemain timnas voli Indonesia yang akan dikirimkan untuk berlaga pada AFC Challenge Cup for Women 2024. Namun, publik menyayangkan keputusan federasi yang tidak mengirimkan satupun pemain senior ke dalam skuad. Bahkan pemain muda mumpuni, Rifan juga tidak diberangkatkan. AFC Challenge Cup merupakan ajang penting yang bisa menjadi langkah awal menuju Federation Internationale de Volleyball (FIVB) Volleyball World Championship dan Volleyball Nations League (VNL) 2025, kompetisi tingkat dunia yang bisa membawa prestasi baru bagi cabang olahraga voli Indonesia. Indonesia juga memiliki keuntungan, di mana banyak pemain kuat lainnya yang sedang dalam top performa dan belum memasuki masa pensiun. Sehingga, PBVSI dikritik sebab seperti menganggap sepele dengan tidak memasukkan pemain senior dan malah mengirimkan tim dengan pemain-pemain muda. Kritikan kepada PBVSI tersebut diantaranya, AFC senior yang turun malah juniornya, giliran AFC U20, malah gak ikutan, ini sebenarnya konsepnya gimana sih? PBVSI gimana mau maju, tulis **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 ă̈ăă̈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  Namun, bergengsi kenapa yang dipanggil pemain yang belum mempunyai jam terbang di dunia internasional? Tolong dirombak, pengurus PBVSI kayaknya gak kompeten ini, tulis aja ****************************. Bagaimana menurutmu, sobat olahraga? Palembang Bang Sumsel Babel, pantas disebut kuda hitam di kompetisi Proliga 2024. Itu seiring penampilannya yang penuh kejutan sejauh ini. Bagaimana tidak, Bang Sumsel Babel pernah mengalahkan tim-tim kuat, bahkan juara dan runner-up Proliga 2023 telah berhasil mereka kalahkan. Di pertandingan paling terbaru, Jakarta Lavani versus Palembang Bang Sumsel Babel, Sigit Ardian dan kawan-kawan menang dalam duel panas 5 set, 3-2. Selain Jakarta Lavani, Palembang Bang Sumsel Babel juga pernah mengalahkan Jakarta STIN BIN. Dengan materi pemain yang dihuni para pemain bintang STIN BIN, juga kewalahan dan menelan kekalahan 5 set pada putaran pertama. Namun, kedua tim bakal menjalani tanding pada tanggal 9 Juni tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, putaran kedua. Selain kedua tim kuat lainnya, deretan pemain timnas Indonesia mengisi Jakarta Bayangkara Presisi juga berhasil dikalahkan Bang Sumsel Babel. Tim bola voli putra Palembang Bang Sumsel Babel secara mengejutkan menumbangkan Jakarta Bayangkara Presisi, dengan skor 3-1, pada laga hari ketiga putaran pertama Proliga 2024 di Gor Amongrogo Yogyakarta, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Kini, Bang Sumsel Babel sudah meraih 16 poin, berada di urutan kedua dan Jakarta Lavani Alo Bank Elektrik menyusul di urutan ketiga. Proliga akan masuk pekan kelima, yang digelar di Gor Jalakarupat pada 6 hingga tanggal 9 Juni nanti.